9 akan melanjutkan pembahasan dari kelompok sebelumnya, yaitu kelompok 8, pembahasan bab 9. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Andika, yang kedua Bima Ferdidon, saya sendiri, yang ketiga Danindra Rio Saputra, yang keempat Joshua Mertua Ferina Baban. Baiklah, presentasi akan dilanjutkan dengan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Ferdidon. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok sebelumnya, yaitu lanjutan 9.11 Sistem eutektik binary. Apa itu sistem eutektik? Sistem eutektik adalah campuran senyawa kimia atau unsur-unsur yang memiliki komposisi kimia tunggal yang membeku pada suhu yang lebih rendah dari komposisi lain yang dibuat dari bahan yang sama. Next. Ya, di sini bisa kita lihat ada gambar diagram. Di sini terdapat yaitu titik keluburan. Di sini liquid. Di sini adalah titik ektetoid. Titik ektetoid ini terdapat di sini titik-titik untuk menunjukkan reaksi ektetoid. Selanjutnya next. 9.12 pengembangan mikrostruktur di paduan eutektik. Bagaimana pengembangan mikrostruktur di paduan eutektik ini? Terjadi pendinginan liquid, mengalami reaksi menjadi dua fase, yaitu menjadi dua fase solid. Pada pemanasan kedua, solid reaksi menjadi liquid satu fase. Untuk sistem timah, komposisi ini berkembang dari sekitar 2%. Berat Sn hingga 18,3%. Berat Sn untuk paduan kaya timbal. Dan 97,8% berat Sn hingga 99% berat Sn untuk paduan kaya timah. Next. Selanjutnya 9.13 diagram equilibrium memiliki fase atau senyawa tengah. Diagram fase isomor dan eutektik yang dibahas sejauh ini relatif sederhana, tetapi untuk banyak sistem paduan biner jauh lebih kompleks. Diagram fase tembaga perak dan timah eutektik saja dua fase alfa dan beta. Dan ini disebut solusi solid karena mereka ada di atas rentang komposisi dekat ekstrim konsentrasi diagram fase. Untuk sistem paduan lainnya, larutan padat antara fase perantara dapat ditemukan di selain dua komposisi ekstrim. Seperti itu kasus untuk sistem tembaga Cheng. Contohnya pada diagram ini mungkin pada awalnya tampak tangguh karena ada beberapa titik dan reaksi yang serupa untuk eutektik yang belum dibahas. Selain itu, ada 6 solusi padat yang berbeda, 2 terminal dan 4 perantara. Disebut solusi padat yang diurutkan di mana tembaga dan atom seng terletak dalam pengaturan yang spesifik dan teratur dalam setiap unit sel. Beberapa garis batas fase dekat bagian bawah gambar 9.19 ini. Di sini bisa kita lihat ada garis khusus menunjukkan posisi mereka. Posisi mereka belum ditentukan secara pasti. Alasan ini adalah bahwa pada suhu rendah laju difusi sangat lambat dan sangat panjang, diperlukan waktu untuk mencapai keseimbangan. Next. Selanjutnya yaitu diagram fase magnesium timah. Untuk beberapa sistem, diksit senyawa antara dan bukan larutan padat dapat ditemukan pada diagram fase, dan senyawa ini memiliki bahan kimia yang berbeda formula. Untuk sistem logam, mereka disebut senyawa intermetalik. Sebagai contoh, perhatikan sistem magnesium timah di sini.
seperti di gambar tersebut. Hmm, Selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya Joshua. Terima kasih. Pagi semuanya, saya di sini akan melanjutkan presentasi yaitu 9.14 reaksi eutectoid dan peritektik. Apa itu reaksi eutectoid dan peritektik? Reaksi eutectoid adalah yaitu reaksi di mana terjadi perubahan fase padat menjadi dua fase padat lainnya pada proses pendinginan atau sebaliknya. Reaksi eutectoid, reaksi ini terjadi pada temperatur 1148 derajat Celcius. Dalam hal ini, logam cair dengan kandungan 4,3% Celcius membentuk austenit dengan 2% dan senyawa sementit yang mengandung 6,67% Celcius. Sedangkan reaksi peritektik yaitu satu fase padat berubah menjadi satu fase padat dan satu fase cair pada proses pemanasan. Reaksi peritektik terjadi pada temperatur 1495 derajat Celcius, di mana logam cair atau liquid dengan kandungan 0,53% bergabung dengan delta kandungan 0,09% bertransformasi menjadi austenit dengan kandungan 0,17 derajat Celcius. Delta D adalah fase padat pada temperatur tinggi dan kurang berarti untuk proses perlakuan panas yang berlangsung pada temperatur yang lebih rendah. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian 9.15 transformasi fase kongruen. Transformasi fase dapat diklarifikasikan menurut apakah ada atau tidak perubahan komposisi untuk fase yang terlibat yang tidak ada kongruen. Perubahan posisi dikatakan sebagai transformasi. Sebaliknya, untuk transformasi kongruen, setidaknya satu fase akan mengalami perubahan komposisi atau reaksi yang terjadi saat senyawa mengalami titik cair atau titik beku yang kongruen. Titik cair atau titik beku yang kongruen itu sendiri terjadi ketika sebuah senyawa mencair atau membeku tanpa adanya perubahan komposisi. Ya, selanjutnya kita masuk ke 9.16 yaitu diagram tahap keramik. Bagaimana diagram tahap keramik itu? Diagram tahap keramik tidak perlu diasumsikan bahwa diagram fase hanya ada untuk sistem logam. Bahkan diagram fase itu sangat berguna dalam desain dan pengolahan keramik. Diagram fase juga telah ditentukan dalam logam sistem yang mengandung lebih dari dua komponen. Namun perwakilan mereka dan interfasi mungkin sangat kompleks. Misalnya diagram fase komposisi suhu komponen atau tiga komponen secara keseluruhan. Ya, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya slide berikutnya akan dijelaskan oleh Gading Naryo. Oke, 9.18 diagram fase besi Fe3C. Iron carbon alloy fase diagram. Dalam diagram ini terdapat beberapa bagian, di mana R liquid, Y austenit, alpha perlit, terus delta iron, terus Cm ini cemented. Struktur diagram fase Fe3C terbagi dalam 4 struktur. Pertama, ferrit atau besi alfa adalah suatu komposisi logam mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 0,025% pada temperatur 723 derajat Celcius. Struktur kristal BCC atau body center kubik dan pada temperatur kamar mempunyai batas kelarutan karbon 0,008 karbon. Yang kedua, austenit. Austenit atau besi Y adalah suatu larutan padat yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 2,11 derajat Celcius pada temperatur 1148 derajat Celcius. Struktur kristalnya FKC atau phase center kubik. Yang ketiga adalah cemented.
Sementit adalah besi karbida, adalah suatu senyawa yang terdiri dari unsur Fe dan C dengan perbandingan tertentu, mempunyai rumus empiris dan struktur kristalnya atomic. Yang kelima adalah perlit. Perlit adalah eutectoid, mixture dan ferrit dan sementit E tambah Fe3C terjadi pada temperatur 700-223 derajat Celcius, mengandung 0,8% karbon. Ya. Ini contoh foto mikrografi dan ferrit austenit. Kita tunjukkan perbedaannya. Kalau ferrit ini lebih besar, nampak bagus, lebih besar, dibandingkan austenit lebih kecil. Oke, kita lanjut 19, pengembangan mikrostruktur dalam paduan besi karbon. Pada pengembangan mikro dalam paduan besi karbon ini, pada setiap pemanasan atau proses pendinginan, maka terjadi pengembangan mikrostruktur atau bentuk-bentuk dari struktur dari paduan besi karbon tersebut. Dari representasi sistematika dan struktur mikro untuk paduan besi karbon dari komposisi eutectoid, 0,76% berat karbonnya di atas dan di bawah suhu eutectoid. Oke, pada suhu 800 derajat besi atau besi karbon tersebut dipanaskan masih berbentuk cairan atau besi. Ini setelah diturunkan suhu tersebut menjadi 710 derajat Celcius, maka Fe3C ini tersebut nampak besi alfanya atau ferritnya. Oke, ini foto mikrografi dari baja eutectoid menunjukkan struktur mikroperlit yang terdiri dari lapisan ferrit dan Fe3C lapisan tipis bagian besar tampak gelap. Berarti yang ferrit yang putih ini, yang nampak cahaya yang putih ini, kemudian yang Fe3C lapisan tipis bagian besar tampak gelap. Next, perubahan mikrostruktur secara sistematis yang menyertai reaksi eutectoid. Representasi sistematika membentuk perlit dan austenit. Arah difusi karbon ditunjuk oleh panah. Ini arah difusinya. Oke, next. Hipotektoid dan hipereutectoid. Presentasi sistematik dari struktur mikro untuk paduan besi karbon dari komposisi hipotektoid. C mengandung kurang dari 0,7% berat karbon karena didinginkan dari dalam daerah fase austenit hingga di bawah suhu eutectoid. Kita lihat dari gambar kedua ini memiliki gambar atau struktur mikro yang berbeda karena memiliki kadar karbon yang berbeda. Yang pertama ini foto mikrografi dari baja 0,38% karbon yang memiliki struktur mikro yang terdiri dari ferrit, dan protektoid. Yang kedua, ini fotografi dari baja 1,4% berat karbon yang memiliki struktur mikro yang terdiri dari jaringan protektoid yang mengelilingi koloni perlit. Oke, next 9.20 pengaruh elemen paduan lainnya. Penambahan elemen paduan lainnya membawa perubahan yang agak dramatis dalam diagram fase-fase besi karbida. Tingkat perubahan komposisi, batas fase, dan bentuk medan fase tergantung pada elemen paduan dan konsentrasinya. Ini ada C eutectoid, C dan T temperatur eutectoid. Pada C eutectoid chain ini adalah diagram yang mengatur komposisi karbon
pada baja. Dan kalau yang ini temperatur adalah ketergantungan suhu eupektoid pada konsentrasi paduan untuk beberapa elemen paduan dalam baja. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian presentasi kami, saya mohon maaf untuk mewakili teman-teman saya yang lainnya. Oke, sekian, terima kasih.